hormati Bapak Muhammad Alfandi selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum hitobah dan teman-temanku sekalian yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa mengikuti mata kuliah ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat dan salam saya haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Teman-teman sekalian, saya di sini akan menceritakan sebuah kisah pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, salah satu mukjizat Nabi Isa alaihissalam yaitu bisa menghidupkan orang yang telah meninggal. Dikisahkan pada suatu hari ketika Nabi Isa melewati sebuah kuburan, tiba-tiba beliau mendengar suara tangisan yang sangat menyayat hati. Nabi Isa pun mengikuti arah tangisan tersebut dan beliau melihat seorang laki-laki yang sedang menangis terseduh-seduh di atas suatu pusara. Nabi Isa pun menghampiri laki-laki tersebut dan bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Laki-laki tersebut menoleh ke arah Nabi Isa dan menjawab, "Aku menangis karena aku kehilangan seseorang yang sangat berarti dalam kehidupanku. Dia adalah istriku." Nabi Isa pun kembali bertanya, "Mengapa kamu tidak mencari wanita lain? Bukankah wanita di dunia ini masih sangat banyak?" Laki-laki tersebut kembali menjawab, "Ya, perempuan di dunia ini memang sangat banyak. Tapi dia satu-satunya wanita yang sangat aku cintai. Dia adalah wanita yang sangat cantik dan sangat patuh padaku." Nabi Isa pun kembali bertanya, "Apakah kamu akan senang bila aku menghidupkannya kembali?" Laki-laki tersebut menjawab, "Ya Nabiullah, saya akan merasa senang." Nabi Isa pun berdoa dan berkata, "Wahai yang berada dalam kuburan ini, bangkitlah engkau atas izin Allah." Tiba-tiba terdengarlah suara yang sangat mematikan telinga. Dan tiba-tiba pusaran tersebut terbelah menjadi dua. Dan muncullah seorang laki-laki berkulit hitam di mana hidungnya dan anggota lainnya mengeluarkan darah dan mengeluarkan api. Ternyata laki-laki berkulit hitam itu setelah mengalami siksaan kubur. Laki-laki berkulit hitam tersebut berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah Isa Ruhullah." Laki-laki yang kehilangan istrinya kembali berkata kepada Nabi Isa, "Wahai Nabiullah, bukan kuburan itu istri hamba, tapi yang ini." Nabi Isa pun berkata kepada laki-laki berkulit hitam, "Kembalilah engkau ke kuburanmu." Laki-laki tersebut kembali ke kuburannya dan meninggal. Nabi Isa pun menoleh ke kuburan yang telah ditunjukkan laki-laki yang kehilangan istrinya dan kembali berkata, "Wahai yang berada dalam kuburan ini, bangkitlah engkau atas izin Allah." Lagi-lagi suara gemuruh yang sangat mematikan telinga terdengar dan muncullah seseorang yang sangat cantik membebaskan tanah di atas kepalanya. Laki-laki tersebut berkata kepada Nabi Isa, "Wahai Nabiullah, benar, inilah istri hamba." Nabi Isa pun menjawab, "Ambillah istrimu dan kembalilah pulang." Laki-laki tersebut pulang dalam keadaan yang gembira karena wanita yang sangat dia cintai sudah kembali ke sisinya lagi. Setelah sampai di kediamannya, laki-laki tersebut merasa kantuk dan dia pun tertidur di atas pangkuan sang istri. Tiba-tiba terdengar
suara pacuan kuda yang sangat nyaring, dan terlihatlah seorang pangeran yang sangat gagah dan rupawannya. Perempuan tersebut, yaitu sang istri, pun jatuh cinta kepada pangeran tersebut. Kepala sang suami yang berada di atas pangkuannya, dia singkirkan begitu saja dan terjatuh di atas tanah, dan dia menghampiri sang pangeran dan berkata, "Wahai pangeran, ambillah hamba untuk menjadi milikmu." Di sisi lain, sang suami merasa bingung, di manakah istrinya? Bukankah tadi berada di sampingnya? Tapi mengapa sekarang sudah tidak ada? Sang suami pun mencari ke sana kemari, sampai akhirnya dia menemukan sang istrinya bersama seorang pangeran. Sang suami pun menghampiri pangeran tersebut. "Wahai pangeran, ini istri hamba. Oleh karena itu, kembalikanlah dia untuk hamba." Tapi istri tersebut menjawab, "Tidak, saya bukanlah istrimu, tapi saya budak dari pangeran ini." Sang pangeran menjawab, "Apakah kamu cemburu kepada budakku?" Laki-laki tersebut, yaitu sang suami, menjawab, "Demi Allah, dia adalah istri hamba, istri yang telah Nabi Isa hidupkan untuk hamba." Ketika perdebatan terjadi, tiba-tiba lewatlah Nabi Isa. Laki-laki atau sang suami tersebut menghampiri Nabi Isa dan berkata, "Wahai Nabiullah, bukankah ini adalah istri hamba yang telah engkau hidupkan kembali untuk hamba?" Nabi Isa pun berkata, "Ya, benar." Tapi sang istri menjawab, "Tidak Nabiullah, laki-laki ini berbohong. Aku bukanlah istrinya, tapi aku adalah budak dari pangeran ini." Nabi Isa bertanya kepada sang istri, "Apakah kamu wanita yang telah aku hidupkan kembali untuk laki-laki ini?" Sang wanita menjawab, "Tidak, aku bukanlah wanita tersebut." Kemudian Nabi Isa pun berkata, "Kembalikan kepadaku apa yang telah aku berikan kepadamu." Tiba-tiba perempuan itu jatuh dan meninggal dunia. Nabi Isa berkata, "Barang siapa yang ingin melihat seseorang yang meninggal dalam keadaan kafir, kemudian Allah hidupkan kembali dan diberi kesempatan, kemudian dia beriman dan meninggal lagi dalam keadaan beriman, maka lihatlah laki-laki berkulit hitam itu. Dan barang siapa yang ingin melihat seseorang yang meninggal dalam keadaan beriman, kemudian Allah hidupkan kembali, tetapi dia kufur dan mati dalam keadaan kafir, maka lihatlah perempuan itu." Teman-teman sekalian, dari cerita ini banyak hikmah yang dapat kita ambil, yaitu ketika kita diberi sebuah kesempatan dalam kehidupan kita, janganlah kita pernah menyia-nyiakan kesempatan itu, tapi manfaatkanlah. Contohnya seperti laki-laki berkulit hitam tersebut, di mana dia meninggal dalam keadaan kafir, kemudian oleh Allah diberi kesempatan dan hidup kembali dan bisa beriman kepada Allah. Selain itu, hikmah lain yang dapat kita ambil yaitu bahwa apa yang telah diberikan oleh Allah kepada hidup kita adalah yang terbaik. Contohnya seperti wanita tersebut atau sang istri, di mana yang awalnya sudah ditakdirkan meninggal, karena Allah tahu kematian adalah yang terbaik untuk sang istri tersebut, karena dia bisa meninggal dalam keadaan beriman dan tak patuh kepada suami. Tapi karena atas permintaan sang suami, wanita tersebut atau istrinya hidup kembali. Jika saja sang suami bisa mengikhlaskan dan merelakan istrinya, maka istrinya tersebut bisa tetap meninggal dalam keadaan beriman, tidak dalam keadaan kufur. Oleh karena itu teman-teman, ketika apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau apa yang kita harapkan, janganlah bersedih atau berputus asa. Yakinlah
Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Seperti disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik untukmu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk untukmu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Baiklah teman-teman, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya sadar masih banyak kekurangan dalam pidato saya, dan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.